Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai alokasi biaya. Materi ini juga bisa kalian baca di bukunya Blocher di bab 7. Alokasi biaya, departemen produk gabungan, dan produk sampingan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai alokasi biaya, berikut sekilas tentang alokasi biaya. Jadi sebenarnya alokasi biaya ini hanyalah suatu cara untuk membagi biaya dan membebankannya ke berbagai subunit. Sehingga alokasi biaya ini tidak mempengaruhi biaya total. Alokasi ini dapat mempengaruhi harga penawaran, profitabilitas produk individual, dan perilaku manajer. Nah, di dalam alokasi biaya nanti akan mengenal biaya bersama atau common cost, yaitu sumber daya yang sama digunakan terhadap output dari dua atau lebih jasa atau produk. Pembebanan biaya bersama ini dilakukan melalui serangkaian prosedur alokasi yang konsisten yang nanti kita akan pelajari berikut. Nah, lalu apa tujuan dari alokasi biaya? Yang pertama, untuk menghasilkan satu kesepakatan harga yang menguntungkan. Kemudian, menghitung profitabilitas lini produk. Ini kalau produknya itu lebih dari satu ya. Kemudian, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Berikutnya bisa jadi untuk menilai persediaan dan memotivasi para manajer, karena kan dengan adanya alokasi biaya diketahui departemen mana yang efisien, mana yang cukup banyak mengeluarkan sumber daya. Baik, saya lanjutkan alokasi biaya berdasarkan departemen. Ini menjadi fokus kita pada materi ini. Alokasi biaya berdasar departemen ini digunakan dalam kondisi perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang hampir sama atau homogen. Dalam alokasi biaya ini diasumsikan bahwa sebuah perusahaan yang memproduksi suatu produk normalnya melibatkan dua jenis departemen, yaitu departemen produksi dan departemen pelayanan. Nah, departemen pelayanan ini misalkan HRD, kemudian departemen pemeliharaan atau maintenance. Nah, setelah departemen diidentifikasi, maka biaya overhead yang terjadi di masing-masing departemen dapat ditentukan. Terkait alokasi biaya berdasar departemen, ada 3 metode untuk mengalokasikan biaya. Ini garis besarnya ya, ada 3 metode yang akan dipelajari di sini. Yang pertama metode langsung atau direct method, kemudian metode bertingkat atau step method, dan metode resiprokal. Untuk metode langsung atau direct method ini, alokasi biaya langsung dari departemen pelayanan hanya ke produksi. Kemudian metode bertingkat ini digunakan jika ada departemen pelayanan yang paling banyak melayani departemen pelayanan lainnya, kemudian baru mengalokasikan biaya di departemen pelayanan lainnya ke departemen produksi. Oke, nanti kita akan langsung praktek ya, contoh soal biar lebih ada gambarannya. Dan metode yang ketiga, metode resiprokal, ada juga yang mengatakan metode timbal balik gitu ya. Nah, ini berarti mempertimbangkan semua interaksi resiprokal, interaksi timbal balik antara departemen pelayanan.
Oke, mari kita bahas satu persatu lebih rinci. Yang pertama, metode langsung atau direct method. Ini merupakan metode yang paling mudah, paling sederhana. Kekurangan dari metode ini bahwa tidak ada interaksi departemen pendukung yang diakui, di mana biaya departemen pendukung hanya dialokasikan ke departemen produksi. Ya, jadi departemen pendukung atau pemeliharaan ini hanya dialokasikan langsung ke departemen produksi. Tidak ada biaya dari satu departemen pendukung yang dialokasikan ke departemen pendukung yang lain. Untuk memberikan gambaran lebih mudah, bisa kalian perhatikan di sini. Ya. Metode langsung tujuannya ini mendistribusikan semua biaya listrik dan pemeliharaan. Jadi departemen pendukungnya itu adalah listrik dan pemeliharaan. Kemudian departemen produksinya ini ada penggerindaan dan perakitan. Jadi tadi kan diasumsikan bahwa di perusahaan ada dua departemen, yaitu departemen produksi dan departemen pendukung. Nah, contohnya di sini departemen pendukungnya adalah listrik dan pemeliharaan. Sedangkan departemen produksinya terdiri dari penggerindaan dan perakitan. Nah, metode langsung ini, jadi alokasikan biaya pemeliharaan dan listrik hanya ke penggerindaan dan perakitan. Jadi listrik pemeliharaan, listrik dialokasikan untuk penggerindaan dan perakitan. Kemudian departemen pendukung pemeliharaan juga dialokasikan ke penggerindaan dan perakitan di sini. Nah, setelah alokasi, tidak ada biaya pada departemen pemeliharaan dan listrik. Semua biaya overhead ada pada departemen penggerindaan dan perakitan. Jadi overheadnya kan listrik dan pemeliharaan ini ya. Jadi di departemen listrik dan pemeliharaan itu sudah tidak ada biaya. Ya sudah masuk di penggerindaan dan perakitan ini tadi. Ini contoh data untuk ilustrasi metode langsung ya, alokasi biaya. Departemen pendukung terdiri dari listrik dan pemeliharaan. Yang departemen produksinya penggerindaan dan perakitan. Diketahui biaya langsung untuk departemen listrik $250.000, yang pemeliharaan $160.000, penggerindaan $100.000, perakitan $60.000. Kemudian aktivitas normalnya di sini ada pemeliharaan 200.000 kWh, departemen produksi 600.000 kWh untuk listriknya. Yang perakitan 200.000 kWh. Kemudian untuk jam pemeliharaan untuk departemen listrik butuh 1.000, yang pemeliharaan tidak ya. Departemen produksi penggerindaan butuh 4.500 jam, perakitan 4.500 jam. Nah, dari data ini diminta membuat alokasi biaya berdasar metode langsung ya. Jadi intinya dari total biaya ini berapa sih sebenarnya yang untuk departemen produksi penggerindaan dan perakitan ya. Berapa yang untuk listrik dan pemeliharaan misalkan seperti itu.
Selanjutnya langkahnya, ya langkah yang pertama kita perlu menghitung rasio alokasinya terlebih dahulu. Listrik ya, itu berarti 600.000 per 600.000 ditambah 200.000. Dari mana sebenarnya? Dari sini ya, ini ya. Jadi penggerindaan pakai listriknya itu berapa gitu kan, dari 600.000 dibagi 600.000 per 200. Penggerindaan di sini kan 600.000. Dari semua departemen produksi itu kan butuhnya 600.000 ditambah 200.000 total di sini. Berarti 600.000 per 800.000 ketemu 0,75 atau 75%. Sedangkan perakitan itu butuh listrik berapa persen sih dari keseluruhan departemen produksi? Berarti 0,25 atau 25%. Untuk pemeliharaan, penggerindaan, dan perakitan itu sama ya, 4.500-an. Sehingga 50-50 atau 50%, 50%. Ya, perhatikan angka di sini. Selanjutnya, itu tadi langkah pertama, kita menghitung rasio alokasi. Langkah kedua, alokasikan biaya departemen pendukung dengan rasio alokasi. Ini tadi biaya langsungnya kita tampilkan di sini. Kemudian listriknya, ya, kenapa minus 250.000? Karena di metode langsung, biaya ini akan langsung dialokasikan ke departemen produksi, sehingga dikurangi 250.000 ini akan dialokasikan ke sini. Nah, kemudian penggerindaan berarti berapa? Tadi ketemu rasionya 0,75, berarti tinggal mengalihkan 0,75 kali 250.000 ketemu 187.500. Untuk perakitan berarti tadi 25% kali 250.000 ketemu sekian. Begitu pula dengan pemeliharaan, langsung dialokasikan ke departemen produksi ya. Yang listrik nggak diberi alokasi, maka itu tadi kekurangan dari metode langsung. Dia tidak memperhatikan interaksi di departemen ini ya. Jadi ini pun listrik di pemeliharaan tidak dialokasikan, dia langsung ke penggerindaan dan perakitan. Untuk pemeliharaan juga langsung ke penggerindaan dan perakitan. Tadi 50-50 ya. 50% kali 160.000. Ini juga sama. Kemudian tinggal di total, tadi berkurang jadi 0, 160 kurangi 160 jadi 0. Sehingga ketemu alokasinya, departemen produksi penggerindaan butuh biaya 367.500, yang perakitan 202.500. Ini tinggal di total. Nah, total di sini pastinya akan sama dengan total yang di sini. Oke, itu tadi yang metode langsung. Selanjutnya kita masuk ke alokasi biaya berdasar departemen dengan metode bertingkat. Metode bertingkat ini merupakan metode yang lebih akurat dibandingkan tadi metode langsung, karena metode ini mengakui beberapa interaksi di antar departemen pendukung ya, tetapi tidak secara penuh. Ini tidak secara penuh ya, karena kalau sudah ya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kenapa tidak penuh? Karena alokasi biaya dilaksanakan setahap demi setahap mengikuti prosedur penetapan peringkat yang ditentukan terlebih dahulu. Biaya departemen pendukung pemberi jasa terbesar dialokasikan terlebih dahulu.
didistribusikan pada semua departemen pendukung di bawah urutannya, dan pada semua departemen produksi. Demikian selanjutnya. Ini akan ada nanti gambarannya ya, biar lebih terlihat. Biaya departemen pendukung tidak akan pernah dialokasikan pada departemen pendukung yang urutannya berada di atasnya. Nah, nanti lihat contoh slide berikutnya ya. Ketika biaya departemen pemeliharaan dialokasikan, tidak ada biaya yang dialokasikan kembali ke departemen listrik, walaupun departemen listrik menggunakan 1000 jam. Nah, dan nanti ya ada peringkatnya. Inilah kekurangan dari metode ini ya. Jadi meskipun listrik menggunakan 1000 jam output departemen pemeliharaan, ini tidak dialokasikan karena peringkatnya tidak bisa naik ya. Nah, biaya yang dialokasikan ini nanti sama dengan biaya yang secara langsung dapat ditelusur ke departemen bersangkutan, ditambah semua biaya yang diterima dalam alokasi dari departemen pendukung lainnya. Gambarannya seperti ini untuk metode bertingkat. Ini departemennya ada dua ya, produksi sama pendukung. Yang pendukung ini listrik dan pemeliharaan, produksinya sama penggerindaan dan perakitan. Langkah yang pertama memberi peringkat departemen pendukung. Misalkan peringkat pertama listrik, yang kedua pemeliharaan. Ini didasarkan pada apa? Untuk peringkat biasanya berdasarkan mana yang memberi jasa terbesar ya, itu yang dialokasikan terlebih dahulu. Di sini listrik baru pemeliharaan. Langkah kedua, mendistribusikan listrik ke departemen pemeliharaan, penggerindaan, dan perakitan sesuai rasio alokasi. Jadi listrik ini dialokasikan ke pemeliharaan, berarti departemen pendukung satunya, kemudian ke departemen produksi, penggerindaan, dan perakitan. Satu-satu. Kemudian mendistribusikan pemeliharaan ke penggerindaan dan perakitan. Karena nanti peringkatnya listrik, kemudian pemeliharaan masuk ke penggerindaan dan perakitan. Tetapi ini tidak dialokasikan ke listrik, karena tadi listrik peringkatnya kan 1, nggak naik ke atas lagi. Nah, setelah alokasi tidak ada biaya pada departemen pemeliharaan dan listrik. Ya, listrik pemeliharaan sudah kosong, sudah masuk, biaya overhead-nya ada pada departemen penggerindaan dan perakitan. Nah, ini contoh data untuk ilustrasi metode bertingkat. Tadi langkah yang pertama juga sama, kita menghitung rasio alokasi, tapi di sini pembagiannya jadi 3 ya. Kalau tadi kan hanya penggerindaan perakitan, di sini untuk listrik ya ada 3 karena dia dialokasikan ke pemeliharaan, penggerindaan, dan perakitan. Pemeliharaan berapa rasio alokasinya? 200.000 dibagi 200.000 tambah 600.000 tambah 200.000 ya. Ketemunya 0,2 atau 20%. Yang penggerindaan karena dia mengkonsumsi 600.000 sehingga ini 60%. Perakitan sama seperti pemeliharaan butuh 20%. Nah, sekarang pemeliharaan dialokasikan kemana? Dia tidak dialokasikan ke pemeliharaan dong ya. Dia masuk ke penggerindaan dan perakitan. Tidak dialokasikan ke listrik lagi. Nah, ini ketemunya sebenarnya sama ya, 50-50. Kemudian langkah yang kedua, alokasi biaya departemen pendukung dengan rasio alokasi. Nah, sekarang tinggal mengalokasikan. Kita tulis dulu biaya langsungnya semuanya. Kemudian listrik tadi dialokasikan ke pemeliharaan, penggerindaan, dan perakitan. Prosentasenya berapa tadi sudah dihitung ya, tinggal dimasukkan di sini. Tadi ini 20% dari 250.000 ketemu sekian.
Ini 60% dari 250.000, 150 dan seterusnya. Sekarang untuk pemeliharaan sekarang posisinya adalah 160.000 ditambah 50.000 itu adalah 210. Nah, 210.000 ini dialokasikan ke pengerindaan dan perakitan semua ya, sehingga ini mengurangi. Ya, dikurangi 250.000 karena dialokasikan untuk pengerindaan dan perakitan. Masing-masing 50% ya. Sehingga 105.000. Terakhir kita tinggal menghitung total biayanya ya. Ketemu pengerindaan 355.000, yang perakitan 215.000. Beda nggak dengan yang tadi metode langsung ya? Ya sedikit berbeda, nanti kita akan bandingkan dari ketiga metode itu hasilnya seperti apa. Oke, lanjut yang terakhir, metode resiprokal atau metode timbal balik ya. Nah, metode resiprokal ini merupakan metode yang mengoreksi kekurangan metode bertingkat karena metode ini mengakui semua interaksi departemen pendukung. Jadi tadi listrik dialokasikan ke pemeliharaan. Pemeliharaan juga dialokasikan ke listrik gitu ya. Kalau yang di metode bertingkat tadi pemeliharaan nggak dialokasikan ke listrik tetapi langsung ke departemen produksi. Nah, ini contoh ilustrasi alokasi biaya metode resiprokal. Jika pemeliharaan menerima 20% output listrik, listrik menerima 10% output pemeliharaan. Electricity ini adalah total biaya departemen listrik, sedangkan M ini adalah total biaya departemen pemeliharaan atau maintenance ya. Maka kita substitusikan E sama dengan 250.000 ditambah 0,10 M karena ini 10% dari maintenance ya. Yang maintenance atau pemeliharaan M sama dengan 160.000 ya, 160.000 ditambah 0,2 E. Nah, ini data diketahui sama seperti data sebelumnya, ini ada total biayanya, tapi di sini ditambah biaya tetap sama biaya variabel di breakdown ya. Tapi total ini sama dengan soal sebelumnya, ini juga sama, aktivitas normal konsumsinya sama. Nah, sekarang kita hitung dengan metode resiprokal. Proporsi output yang digunakan oleh Departemen Listrik, Pemeliharaan, Pengerindaan, Perakitan adalah sebagai berikut. Ya, rasio alokasi untuk listrik, pemeliharaan butuh 20%, pengerindaan 60%, perakitan 20%. Ini sebenarnya sama ketika menghitung tadi rasio alokasi untuk metode bertingkat. Yang sedikit berbeda yang ini, yang pemeliharaan, karena pemeliharaan juga dialokasikan untuk listrik ya, pengerindaan dan perakitan, sehingga di sini angkanya bukan 50% ya, tapi di sini 10%, ini 0,45, di sini 0,45. Tahu angkanya dari mana? Dari ya, untuk pemeliharaan yang dialokasikan ke listrik adalah 1000 dibagi 1000 tambah 4.500 tambah 4.500 ya, sehingga ketemu 10%. Ini juga 4.500 dibagi 1000 ya, ketemu 10.000 ya, ketemu 45%, ini juga 45%. Langkah selanjutnya ya, dengan mensubstitusikan persamaan E listrik ya dan M atau pemeliharaan. Total biaya Departemen Pemeliharaan M sama dengan tadi rumusnya adalah 160.000 ditambah 0,2 E. Nah, E sendiri tadi rumusnya kan 250.000 tambah 0,1 M. Ya, berarti
E-nya dimasukkan disubstitusi di sini 250.000 tambah 0,1 M. Sehingga M sama dengan 160.000 tambah 50.000 tambah 0,02 M ya dari sini. Maka ketemu M ya secara matematis ketemu 214.286 dolar. Nah, tinggal masukkan yang total biaya departemen listrik ya. Oke, sama dengan 250.000 tambah 0,1 kali M. M-nya tinggal dimasukkan di sini. Sehingga ketemu E 271.429. Nah, angka ini baru kita masukkan di sini. Di alokasinya. Biar langsungnya sama, kemudian listrik tadi 271.429 ya. Dikurangkan di sini. Pemeliharaan butuhnya 0,2 atau 20% dari kali sini, ketemu angka ini. Penggerindaan tadi 60% ya, kali ini ketemu di sini. Perakitan juga 20%. Nah, untuk pemeliharaan angkanya tadi ketemu 214.286 ya. Masukkan di sini. Sebenarnya angka ini adalah sama dengan 160.000 ditambah 54.286. Nah, tadi yang pemeliharaan ini 10% ya, berarti kali ini ketemu 214.289, penggerindaan 45%, perakitan juga 45%. Dari angka ini di total maka ini kan sudah tidak ada biaya lagi di departemen pendukung, dia berpindah ke penggerindaan dan perakitan. Totalnya untuk penggerindaan butuh alokasi biayanya 399.286, yang perakitan 210.715. Ya, angkanya sedikit berbeda juga dengan metode langsung maupun metode bertingkat. Nah, kalau kita perbandingkan seperti ini. Metode langsung, metode bertingkat, metode resiprokal. Total biayanya juga sedikit berbeda ya. Yang metode langsung 367.500, penggerindaannya yang metode bertingkat 355.000, yang metode resiprokal 359. Nah, kalau kita perhatikan ya, bagaimana perbedaan yang dihasilkan, apakah hal ini menjadi masalah dengan metode yang digunakan? Maka jawabannya adalah tergantung pada tingkat interaksi di antara departemen pendukung. Ketiga metode alokasi itu dapat memberikan hasil yang berbeda secara radikal. Karena metode alokasi mempengaruhi tanggung jawab manajer biaya, maka penting bagi akuntan untuk mengerti konsekuensi perbedaan metode dan memiliki alasan yang baik untuk pemilihan akhir. Faktor lain adalah perubahan teknologi yang cepat. Banyak perusahaan akhirnya menemukan bahwa alokasi biaya departemen pendukung berguna bagi mereka, tetapi sistem ABC dan ABC (Activity Based Costing) dan JIT (Just in Time) dapat mengeliminasi kebutuhan akan alokasi biaya departemen pendukung. Jadi perusahaan dengan sistem ABC atau Just in Time tidak memerlukan alokasi biaya. Oke, terima kasih. Demikian sedikit pemaparan. Kita lanjut diskusinya